Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innal asdaqal hadis kitabullah wa khaira hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah
wa kulla dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sidang jamaah salat Jumat yang saya hormati dan insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah. Di tempat kita ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tentram, tidak ada intimidasi, tidak ada kekerasan, tidak ada larangan. Ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Sama-sama mengerjakan ibadah sholat Jumat mungkin berbeda dengan keadaan saudara-saudara kita yang lain. Seperti saudara kita yang ada di Kashmir, saudara-saudara kita yang ada di Mindanao, Filipina, saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, di Bangladesh, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Suriah dan lain sebagainya. Mungkin tingkat kenyamanannya berbeda dengan kita yang bisa melaksanakan sholat Jumat hari ini dalam keadaan nyaman, tentram, tidak ada halangan suatu apapun. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan siang hari ini khotib ingin mengangkat tema khutbah Jumat. Pada kesempatan ini temanya adalah sangkan paraning dumadi. Jadi ini kalimat filosofi Jawa, tutur kata orang Jawa, tetapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya adalah dari mana kita berasal, setelah hidup ini apa yang harus kita kerjakan, dan setelah hidup ini akan kemana kita kelanjutannya. Maka kalimat Jawa disingkat dengan sangkan paraning dumadi. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-78. Huwallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal af'idah la'allakum taskurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibu kita masing-masing. Kita telah dikandung selama 9 bulan 10 hari. Kita lahir ke dunia ini dalam keadaan bayi yang kecil, yang mungil, yang lucu. Kata Allah, la ta'lamuna syai'an. Kita itu tidak mengetahui apa-apa dan kita tidak membawa apa-apa. Dengan kemurahannya Allah, Allah melengkapi bayi yang kecil itu, diberikannya asyam'a, diberikannya pendengaran supaya bayi itu besoknya bisa mendengar. Diberinya penglihatan supaya bayi itu setelah dewasa bisa melihat. Diberinya hati supaya bayi itu setelah dewasa menjadi orang pintar, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ini adalah dilengkapi suatu kelengkapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ujung kalimat itu Allah mengatakan la'allakum taskurun, supaya kalian itu bersyukur. Tetapi kenyataannya setelah manusia, siklus manusia itu dari janin menjadi bayi. Bayi dilahirkan oleh Allah ke dunia ini. Setelah lahir menjadi anak-anak yang bermain lucu, belajar Iqra, belajar juz amma, menghafal ayat-ayat pendek, membaca Al-Quran.
setelah dewasa, setelah remaja, menginjak masa dewasa, setelah dewasa menikah, berkeluarga, setelah itu menjadi masa tua, setelah tua yaitu kematian. Itulah siklus perjalanan manusia. Tetapi banyak sekali manusia yang mereka itu tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya supaya kita itu tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, saya sampaikan bahwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, ini juga dilupakan banyak orang. Nah, takwa itu adalah imtisalul awamiri wajtinabu bin nawahi, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Nah, ini sangat sulit kalau kita tidak mempunyai takwa. Berarti kalau kita kaji, kalau kita dalami, perintahnya ini berarti banyak sekali dan larangannya juga banyak. Hanya orang-orang yang bertakwa sajalah yang bisa menjalankannya, bisa menjalankan perintah Allah dan bisa meninggalkan apa yang dilarangnya. Para hadirin sidang jamaah Jum'ah, nah, saya sampaikan bahwa jumlah penduduk warga negara Republik Indonesia di tahun 2021 ini menurut sumber dari BKKBN. Nah, namanya sumber itu mungkin ada salahnya, ada kekeliruan sedikit, mohon dikoreksi. Jadi jumlah warga negara Indonesia ini saat ini ada 269,60 juta jiwa. Nah, itu jumlah penduduk Indonesia saat ini. Nah, rata-rata orang meninggal perharinya, yaitu sampai 5.900 jiwa setiap hari orang meninggal. 5.900 jiwa. Dan angka kelahiran itu kurang lebih 10.000 per hari itu ada orang yang melahirkan atau bayi lahir. Nah, yang akan kita sampaikan, kita renungi bersama-sama, jangan-jangan kita ini termasuk bagian orang yang 5.900 itu angka kematiannya. Setiap hari orang meninggal itu kurang lebih ada 5.900 jiwa. Termasuk ya mungkin bisa kita, bisa saudara kita, termasuk kemarin barusan meninggal guru kita, ulama besar. Kemarinnya lagi ada musibah jatuhnya Sriwijaya Air. Nah, ini menurut kita adalah satu bahan untuk merenungi dan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Apa firman Allah? Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat linggot. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, disebutnya orang-orang yang beriman. Kita semua yang ada di sini semua ini, wahai orang-orang yang beriman, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang hendak dilakukan untuk hari esok, apa yang hendak kita kerjakan. Artinya setiap diri itu harus mempersiapkan bekal setelah kehidupan ini ada kematian. Apakah kira-kira sudah cukup bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Perintahnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, orang beriman itu siapa? Orang yang beriman itu adalah orang yang tetangganya aman dari lidah kita, dari mata kita, dari tangan dan kaki kita. Itu baru dikatakan orang yang beriman. Jangan sampai kita bicara pinter, membaca Al-Quran pinter, tetangganya nggak aman. Setiap mempunyai barang-barang bagus, hilang melulu. Jangan-jangan kita yang ngambil. Orang beriman itu sudah dijamin harus bisa melindungi dirinya sendiri, keluarganya, dan lingkungannya. Jadi orang yang beriman itu dipastikan harus memberikan keadaan aman, baik di lingkungannya, di keluarganya, dan lain sebagainya. Nah, satu lagi, hadis Rasulullah SAW
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'tijarah. Siapa orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Itu orang yang beriman. Tijaroh artinya perdagangan. Kalau berdagang hendaklah yang adil, berdagang hendaklah yang baik, berdagang hendaklah yang jujur. Yang kedua adalah waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yu'rim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Ini wanti-wanti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah berkata yang baik. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallahu kana wa ma lam yasa lam yakun, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qani'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa khluf ala kulli ghaibatin li bi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.